memang tujuan kita 3.000 orang itu pada dasarnya memang sudah menginginkan kesyahidan. Walaupun secara internal otomatis ya dikonyol, kemungkinan susah sekali untuk menang. Maka kemudian setelah itu berjalanlah pasukan tersebut pada pagi harinya menuju ke kawasan musuh. Mereka berjalan di kawasan Al-Baqa, kemudian membelok ke arah Mu'tah, di mana saat itu dibagi sayap kanan dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah dan sayap kiri dipimpin oleh Ubaidah bin Malik. 3.000 pasukan itu dibagi sayap kanan, sayap kiri dan tengah. Mereka siap menghadapi ratusan ribu pasukan musuh. Maka bertemulah 3.000 pasukan melawan 200.000 orang ini dalam satu peperangan yang tentunya tidak imbang. Namun berkat pertolongan Allah dan semangat yang sudah berkobar di dalam hati mereka, 3.000 pasukan ini seakan-akan tidak merasa bahwasanya lawan mereka itu 200.000. Dipimpin oleh Zaid bin Harithah yang saat itu dengan gagah berani memimpin di depan, sampai kemudian dikatakan bahwasanya tidak ada musuh sedikit pun yang lewat kecuali ditebas oleh Zaid bin Harithah. Tapi lagi-lagi kita bicara jumlah. Setelah sekian lama peperangan itu berjalan, tiba-tiba satu batang tombak dilemparkan ke arah Zaid yang sedang lengah. Maka tombak itu tembus dari dada ke punggung Zaid bin Harithah yang menyebabkan ia jatuh dan bendera itu melayang. Pada saat bendera itu akan jatuh, Ja'far yang melihat bahwasanya Zaid telah dikalahkan meloncat dan mengambil bendera tersebut, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu kemudian memimpin pasukan menggantikan Zaid bin Harithah. Dengan cekatan tangan kiri memegang pedang, tangan kiri memegang bendera, tangan kanan memegang pedang, ia maju menerobos pasukan Romawi dan koalisi Arab tersebut. Sampai kemudian satu sabetan memotong tangan beliau sebelah kanan, jatuh, tapi tangan kiri beliau tetap mengangkat dan mengobarkan bendera, sampai kemudian tangan kiri pun dipotong oleh lawan. Tak kehabisan akal, bendera tersebut, tongkat bendera tersebut dikepit oleh Ja'far di dadanya, sampai kemudian seorang prajurit musuh mengambil pedangnya dan menebas, membelah badan Ja'far. Bendera pun jatuh. Pada saat bendera jatuh, Abdullah bin Rawaha kemudian mengambil bendera tersebut, lalu tanpa ragu-ragu mengomandoi pasukan untuk kembali menyerang pasukan musuh. Namun lagi-lagi menjelang sore, Abdullah bin Rawaha pun yang maju dengan gagah berani terkena tusukan tombak dan sabetan pedang lawan, sehingga ia pun gugur syahid dalam peperangan tersebut. Ini dibayangkan Pak, 1 hari 3 jenderal, dan ini bukan peperangan yang biasa Pak. Lawannya itu bukan 1-2 tapi banyak sekali, 200.000. Anggaplah kalau hitungannya 200 orang lawannya 3, hitung-hitungannya udah gak masuk. Tapi ini kaum muslimin yang menyukai kematian sebagaimana kita yang saat ini hidup mencintai kehidupan. Lalu kemudian setelah bendera itu jatuh, salah seorang pasukan yang bernama Thabit bin Arqam yang berasal
di Bani Ajam, mengambil bendera tersebut sebelum dirampas oleh pasukan, lalu diangkat dan berteriak, "Wahai kaum muslimin, siapa yang akan memegang bendera ini?" Ketika panglima semuanya sudah gugur, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Sabit, kau pegang saja." Tapi kata Sabit, enggak, aku belum mampu untuk pegang ini. Maka salah seorang panglima pasukan, pembesar pasukan, kemudian mengambil dan mencari. Yang dicari adalah orang yang baru masuk Islam. Orang ini baru masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Maka dia datang memacu kudanya membawa bendera menemui Khalid bin Walid yang saat itu sedang berperang sebagai prajurit biasa. Maka sahabat ini mengatakan, "Khalid, ini jatahmu." Kata Khalid, enggak, jangan saya ini orang baru, artinya saya baru masuk Islam, tak layak saya jadi pemimpin. Kata sahabat ini, enggak, ini masalah peperangan wahai Khalid, kau yang lebih paham. Ini bukan masalah siapa yang duluan masuk Islam atau terakhir masuk Islam, tapi masalah peperangan adalah siapa yang paling memiliki kemampuan dalam menguasai pasukan. Dan tidak ada di antara kita yang tersisa ini kecuali engkau yang layak. Maka Khalid kemudian menerima panji-panji tersebut, lalu kemudian mempertahankan pasukan sampai menjelang malam hari. Malam hari stop perang. Di malam harinya Khalid mengumpulkan ketua-ketua yang ada di pasukannya, lalu mengatakan, "Kita akan membuat siasat yang akan menggoyahkan pasukan Romawi, pasukan musuh. Caranya bagaimana? Kita tekan. Mereka yang posisinya di depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Yang sebelah kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Tujuannya apa? Agar mereka yang berada di sebelah kanan atau sebelah kiri pasukan musuh itu mengira bahwasanya ada bantuan pasukan dari Rasulullah." Ini lawan 3.000 orang ini saja mereka nggak tembus, apalagi masuk lagi pasukan yang baru. Ini cara berpikir yang akan dijebak oleh Khalid bin Walid. Maka keesokan harinya diterapkan strategi tersebut sehingga membuat orang-orang Romawi yang sedang berperang itu kaget, karena yang muncul di hadapan mereka adalah muka-muka baru. Jadi kalau perang zaman dulu, Pak, sebelah kanan ya sebelah kanan aja, nggak pindah ke kiri. Sebelah kiri ya sebelah kiri aja nyerangnya. Nah biasanya kanan dan kiri ini nggak berubah. Sebelah kanan lawan akan berhadapan dengan sebelah kiri kita, sebelah kiri kita akan berhadapan dengan sebelah kanan, sama seperti itu terus. Maka ketika terjadi perubahan, mereka kaget dan mengira, wah, ada orang baru, berarti Muhammad telah memberikan bantuan. 3.000 ini aja kita masih belum mampu untuk hadapin, apalagi kalau ada tambahan pasukan. Nah ini membuat mental pasukan Romawi ini menjadi guncang. Nah, memanfaatkan hal ini, Khalid bin Walid, mohon maaf, kita tentunya tidak bisa menghayalkan terjadi kemenangan telak pembantaian terhadap pasukan musuh, itu mustahil. 3.000 lawan 200.000 ini hitungannya. Maka sudah dianggap menang kalau korbannya sedikit dan bisa selamat. Khalid juga berpikir seperti itu. Dia tidak mengharapkan terjadi kemenangan besar, tak musuh ditaklukkan, tidak. Konsentrasi Khalid adalah bagaimana pasukan ini bisa selamat. Maka setelah terjadi perubahan tersebut, pasukan musuh yang kaget menganggap, wah, lawan sudah mendapatkan bala bantuan. Di tengah kekagetan tersebut, Khalid pelan-pelan memundurkan pasukan, pelan-pelan mundur keluar dari medan pertempuran. Sebab ini tujuannya pada dasarnya sudah tercapai. Tujuannya apa? Memberikan peringatan kepada orang-orang Syam, orang-orang Romawi untuk tidak sewenang-wenang dan menyatakan
keberanian kaum muslimin di hadapan orang-orang Arab yang selama ini mendukung orang Romawi. Jadi kadang nggak usah main-main, Romawi sebanyak ini saja berani menghadapi, apalagi cuma kalian. Itu pesan yang ingin disampaikan. Maka Khalid pun menarik sedikit-sedikit pasukan ke tempat yang lebih aman, dan pasukan Romawi yang sudah terjebak dengan taktik Khalid ini menganggap kaum muslimin ini mundur karena ini buat jebakan. Kalau mereka maju, mereka akan terjebak. Maka keluar mundur sedikit mundur, dan mereka nggak ngejar sampai kemudian semua pasukan Islam berhasil keluar dari kepungan 200.000 pasukan Romawi itu. Dan ini prestasi. Apalagi setelah kita terhitung berapa korban dari kaum muslimin. Ternyata di antara 3.000 pasukan tersebut, 3.000 lawan 200.000, seharusnya hitungan kita mungkin yang mati puluhan atau ratusan. Ternyata yang syahid cuma 12. Sementara pasukan Romawi menurut ahli sejarah hampir 50.000 yang tewas. Kalau dikatakan ini bukan kemenangan, maka apalagi yang bisa disebut kemenangan? Pasukan yang kecil itu berhasil untuk mengurangi jumlah daripada pasukan musuh tanpa menimbulkan korban yang banyak dari pasukan mereka. Maka Khalid bin Walid kemudian memerintahkan kepada pasukan untuk kembali ke Madinah. Pada saat mereka kembali ke Madinah, pada dasarnya Madinah pun sudah heboh, Bapak Ibu sekalian. Kenapa heboh? Karena pada saat mereka berperang, Zaid syahid, Ja'far syahid, kemudian Abdullah bin Rawahah syahid. Saat itu Rasulullah sedang berkumpul di Masjid Nabawi, dan Rasulullah itu melihat kejadian itu seperti mungkin kita sekarang live. Jadi Rasulullah itu sudah melihat, dan lain tidak melihat, Rasulullah melihat, dan Rasulullah menceritakan itu di tengah-tengah para sahabat yang sedang mengelilingi beliau. Nabi mengatakan saat ini terjadi peperangan dahsyat. Zaid maju dengan gagah berani. Maka saat ini Zaid terkena tombak dan kemudian lalu digantikan oleh Ja'far. Ja'far pun kemudian tertebas tangan kanannya, lalu tangan kirinya ia kepit bendera tersebut dengan dadanya. Lalu datang pasukan Romawi membelah badannya Ja'far. Kemudian datanglah Abdullah bin Rawahah, begitu juga. Lalu terakhir panji tersebut diambil oleh salah seorang pedang dari pedang Allah. Saif min suyufillah. Siapa itu? Itulah Khalid bin Walid. Maka gelar Khalid sebagai pedang Allah adalah gelar yang ia dapat pada saat ikut dalam perang Mu'tah, dan gelar tersebut diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dampak peperangan ini amat sangat signifikan. Bagaimana tidak? Setelah melihat keberanian yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap pasukan Romawi yang jumlahnya sangat banyak, itu membuka cakrawala dan menegaskan bahwasanya Romawi itu tidak semenakutkan seperti yang digembar-gemborkan. Mungkin efeknya sama seperti saat ini, Pak. Pada saat Hamas yang senjatanya mayoritas rakitan, bahkan mereka sendiri harus tinggal di lorong-lorong di bawah tanah, ternyata bisa menghancurkan pasukan yang diklaim sebagai terbaik nomor 3 dunia, IDF, Israel, yang katanya dilengkapi dengan satu tank, yang satu tanknya harganya $1 juta, tapi ternyata apa? Mereka luluh lantak, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan keberanian daripada pasukan Islam.
yaitu dalam hal ini adalah pasukan Hamas. Nah, inilah mungkin gambarannya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit berhadapan dengan kesombongan pasukan Romawi yang jumlahnya sangat banyak. Itu membuat kemudian kepercayaan diri kaum muslimin terangkat, dan orang-orang Arab yang selama ini mengganggu akhirnya berpikir, kalau seandainya berani menghadapi kaum muslimin atau mengganggu kaum muslimin, lah Romawi saja mereka hadapi, apalagi cuma kita. Inilah yang kemudian membuat orang-orang Arab sebagaimana yang digambarkan, ya dulu mereka itu datang masuk dalam Islam, masuk ke dalam agama Islam itu afwajah, berbondong-bondong. Tentunya apa yang dilakukan kalau dihitung-hitung sebagai strategi perang, mungkin ini adalah satu hal yang bunuh diri, mustahil dilakukan. Tapi imbasnya inilah yang kemudian membuat orang-orang Arab akhirnya sadar bahwasanya kaum muslimin tidak bisa dimusuhi. Alih-alih memusuhi, mereka kemudian memutuskan untuk berkoalisi. Bahkan banyak di antara mereka kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka mulailah gangguan-gangguan internal Jazirah Arab terhapuskan, sehingga kita akan masuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang Fathul Makkah. Semua setelah dibereskan, maka tidak ada alasan untuk kemudian menunda penaklukan terhadap Mekah dan pembersihan Mekah daripada kekufuran. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan